Eriandoko lebih pintar dari Kainama. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Terima kasih teman-teman selama ini sudah begitu setia menyaksikan kajian Suara Kebenaran ini. Kita berusaha untuk berapologetika dengan baik, dengan santun, dengan sopan. Dan tujuan kita adalah meluruskan hal-hal yang memang seringkali disalahkan oleh teman-teman yang dari sebelah. Terutama Ustadz Kainama dan kawan-kawan yang selalu membranding diri mereka sebagai seorang mualaf mantan pendeta. Kuliah S1, S2, S3. Ada tambahan satu katanya, S-teler. Makanya dia puyeng terus gitu, keblinger terus gara-gara mabok. Sehingga banyak hal yang salah dan semuanya apa yang dia sampaikan di video yang berkaitan dengan dunia kekristenan tidak ada yang benar. Semuanya disalahkan, diselewengkan. Kali ini Suara Kebenaran akan berusaha untuk menjawab kebingungan dari seorang Eriandoko, mantan Katolik, ya, yang jadi mualaf. Dia tuh bingung tentang perjamuan kudus yang biasa dilakukan di gereja. Mari kita dengarkan pernyataan atau pertanyaan dari seorang Eriandoko berikut ini. Yang bingungnya adalah gini, Ustaz. Katolik dan Protestan ini kan lucunya adalah mereka mempunyai roti hidup ya, roti perjamuan. Itu yang tadi saya nyanyiin. Sedangkan secara tradisi Katolik itu melakukan perjamuan itu seminggu sekali, sedangkan Protestan sendiri itu berapa kali? Sekali. Kok Agus? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Bukannya ada yang seminggu sekali? Sebulan sekali. Setahun sekali gimana? Sebulan sekali tuh. Bukan Agus kan doang pendeta. Saya taunya Natal doang malah Protestan. Enggak. Karismatik ya. Oh, Sebulan sekali. sebulan sekali. Ada yang pendeta mau seminggu sekali boleh. Teman-teman, saya tuh curiga ya, sebetulnya Eriandoko ini seorang Katolik atau bukan sih gitu. Kenapa? Karena pertanyaan dia itu aneh. Dia mengatakan begini. Dia bingung katanya kenapa di Katolik itu ada liturgi tentang mereka punya liturgi tentang roti hidup. Ya, dia menggunakan kata mereka punya liturgi tentang roti hidup. Kok mereka? Harusnya kan dia bilang kami, kita gitu ya. Saya dulu. Tapi dia bilang mereka ini punya liturgi tentang roti hidup. Lalu dia mengatakan Katolik itu melakukan perjamuan kudus, itu yang roti hidup itu maksudnya perjamuan kudus ya, seminggu sekali. Jadi makin jelas, makin terang menderang bahwa Eriandoko ini kayaknya bukan seorang Katolik deh kalau dilihat. Masa dia nggak tahu gitu Katolik perjamuan kudusnya apakah seminggu sekali atau bukan gitu. Setahu saya bukan seminggu sekali ya. Masa tiap minggu melakukan perjamuan kudus gitu loh. Katolik yang mana itu? Nah kemudian dia mengatakan Kristen melakukan perjamuan kudus 1 kali dalam setahun. Itu pun di bulan Natal. Makin bingung. Natal nggak ada perjamuan kudus gitu loh. Natal itu merayakan tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Perjamuan kudus itu kan berkaitan dengan kematian Yesus. Kok masa perjamuan kudus di waktu bulan Natal? Kalau mau bilang ya di Paskah dong, Jumat Agung gitu ya. Bukan di bulan Natal. Lalu dijawab oleh Agustan. Ya, yang tidak ada gambar di video itu Agustan. Suaranya sangat terjelas ya. Sangat terjelas Agustan. Agustan ini juga jawaban dia yang pertama benar sih. Sebulan sekali itu benar. Tapi dia mengatakan ada yang seminggu sekali pendetanya. Seminggu sekali pendetanya. Nggak ada. Pendeta tidak melakukan perjamuan kudus seminggu sekali. Ya dilakukan sebulan sekali. Pada waktu ibadah perjamuan kudus. Biasanya kalau di aliran-aliran Pentakosta karismatik itu dilakukan awal bulan. Setiap awal bulan ada perjamuan kudus. Itu dilakukan oleh aliran Pentakosta dan karismatik. Kalau di Protestan mungkin masih mempertahankan budaya tentang Paskah ya. Jadi setiap Paskah ada perjamuan kudus.
Atau juga mungkin mereka sudah melakukan sebulan sekali. Tapi jawabannya benar. Nah, yang kasihan di situ adalah Kainama. Dia tuh nggak punya jawaban. Dia menunggu jawaban dari Agustan, lalu dia ikut menjawab. Ya tuh kan benar tuh, sebulan sekali. Dia tuh nggak punya jawaban. Nah, hanya ada yang menarik dari Kainama di sini ketika dia menjelaskan tentang arti dari perjamuan kudus. Mari kita dengarkan videonya. Perbuatlah itu untuk engkau mengingat akan daku. Kan kata Yesus gitu. Jadi bukan untuk perjamuan kudus, bukan. Darah, minum darah, makan daging, bukan. Untuk mengingat Jesus. Nah, dia mengatakan bahwa perjamuan kudus itu adalah peringatan tentang Yesus. Untuk mengingat tentang Yesus. Bukan makan daging dan minum darah. Ya memang tidak makan daging, minum darah kami. Kami tidak makan daging beneran, daging ayam, daging orang, daging sapi. Enggak. Kami makan roti dan minum anggur sebagai peringatan. Nah, ini yang saya tulis di thumbnail. Ustadz Kainama ini keseleo, kepleset. Kenapa? Dia menjelaskan tentang menjadi peringatan akan kita, akan Yesus. Nah, peringatan apa sebetulnya? Peringatan apa? Saya akan bacakan ayat kepada kita tentang perjamuan kudus ini. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 mengatakan begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, maksud saya Kainama kepleset, keseleo di sini adalah dia hampir mau menyatakan atau hampir mau bilang bahwa perjamuan kudus adalah peringatan tentang kematian Yesus. Tapi dia nggak sampai ke situ. Saya pikir dia cepat berpikir di dalam otaknya. Waduh, jangan sampai salah nih. Jadi dia langsung putarkan kepada tentang makan daging dan minum darah. Nanti saya akan putarkan video berikutnya. Siapa yang makan daging dan minum darah sebenarnya? Dia belokkan ke situ. Dia tidak mau memberitakan tentang kematian Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya, tidak menerima tentang kematian Yesus. Sehingga dia tidak sampai ke situ, tapi dia sudah bilang menjadi peringatan. Nah, peringatan apa? Peringatan akan kematian Yesus. Itulah yang dicatat oleh Alkitab. Tapi Kainama bukan seorang Kainama kalau dia tidak pintar untuk memutarbalikkan situasi. Kita dengarkan video berikut ini. Istilah makan daging dan minum darah itu hanya berlaku bagi agama Helenisme, Stoa. Orang-orang Yunani Romawi gimana? Penyembah pagan, penyembah Zeus, Aphrodite, Perseus, Hermes. Nah, dia larikan konsep pemikiran dia kepada hal-hal yang lain. Di mana menjelaskan yang makan daging dan minum darah itu paganisme, Helenisme, Zeus, Hermes, dan sebagainya. Banyak hal. Mereka memang minum darah dan makan daging, kata dia. Ya mereka. Kalau kami tidak minum darah dan makan daging. Kami minum anggur dan makan roti sebagai lambang dari darah dan tubuhnya Yesus. Bukan daging beneran, bukan darah beneran. Kan dia sudah bilang peringatan. Ya peringatan ya berarti bukan makan beneran daging dan minum darah, bukan. Tapi hanya memperingati
kematian Yesus. Bahkan di dalam 1 Korintus 11 tadi, Yesus melakukan perjamuan malam sebelum dia diserahkan. Dia minum anggur dan makan roti. Dia bilang kepada murid-muridnya, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Mengingat akan kematian Yesus. Begitu. Nah, ada satu video terakhir dari cuplikan video ini, teman-teman. Kainama sudah salah ngotot. Sudah salah ngotot lagi. Kita dengarkan videonya. Pasca menjelang Pasca. Panis Angelicus. Itu mau lu kalau mau ini mau Komuni. Itu kan Tapi Panis bahasa Angelicus. Indonesia, Ustaz. Enggak, coba bilang lagunya mah tetep Panis Angelicus, lu gimana? Doanya dan khotbahnya penyampaiannya bahasa Indonesia, tapi kalau Panis Angelicus mah tetep gimana tuh? Di Natal doang. Ya, sekarang ini di Natal. Di Natal doang di acara. Jadi kalau perjamuan mau kan dia perjamuan ada yang kalau misa harian tuh enggak. Ya betul. Tapi tetap itu Panis Angelicus tuh artinya roti hidup, roti surga. Elian Doko lebih pintar dari Kainama. Oh tidak dijelaskan sama Elian Doko baru. Oh iya benar iya mengakui kesalahan dia. Selalu merasa paling benar ini orang satu ini, sehingga dia salah menyebutkan dan menyusunkan liturgi dari Katolik, dibenerin sama Elian Doko. Coba teman-teman, kita lihat lagi ulangnya ekspresi wajah dari Kainama berikut ini. Kan Panis Angelicus. Ustaz. Enggak, coba bilang lagunya mah tetep Panis Angelicus, lu gimana? Oh enggak katanya. Oh enggak. Aduh, dia sering kali blunder ya Kainama ini. Tapi ya itulah namanya Kainama, ciri khasnya itu ya, menuduh hal yang salah, membelokkan kebenaran, dan sudah salah ngotot pula gitu loh. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan pencerahan dan pengertian-pengertian tentang firman Tuhan, sehingga kita semakin mengerti, semakin banyak memahami tentang isi Alkitab. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share video ini, dan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah di kolom komentar. Dan kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.